Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore-sore sambil ngeteh atau minum kopi ditemani oleh Radio Krebet 144 MB. Dengerin aja kalau males baca. Masih tentang Pak Muldoko. Ini dilihat dari sisi perekonomian ya. Muldoko sudah rugi banyak, sudah keluar uang, harga dirinya kini dipertaruhkan. Laporan dari Jamaluddin Akmal dari rmul.id. Peribahasa sudah jatuh tertimpa tangga tampaknya cocok untuk menggambarkan kondisi Kepala Kantor Staf Presiden atau KSP Muldoko, di mana mantan Panglima TNI itu baru saja dinobatkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat oleh sekelompok yang mengatasnamakan kader Partai Demokrat yang menggelar Kongres Luar Biasa atau KLB sepihak di Sibolangit, Deli Serdang. Muldoko dinilai telah rugi secara materi maupun harga diri karena telah menyatakan kemauan untuk diangkat sebagai Ketua Umum abal-abal. Apalagi setelah Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa AD/ART Partai Demokrat yang diakui pemerintah tahun 2020. Sementara KLB di Deli Serdang menggunakan AD/ART 2005. Akibatnya Muldoko rugi karena telah keluar uang banyak, harga diri dipertaruhkan, dan mencoreng muka Jokowi, dan akhirnya dipecat, ujar pengamat politik Muslim Arbi kepada kantor berita politik RMUL Jumat 12 Maret. Menurutnya, faktor ini tidak dipertimbangkan secara masak oleh Muldoko ketika menyatakan kemauan saat didapuk mengambil alih Demokrat. Ini tentunya sangat memalukan. Kenapa tidak bikin partai saja, lebih elegan dan tidak merampas partai orang, pungkas Muslim. Banyak yang menganggap bahwa KLB ada yang mendanai. Kita ambil dari rmul.id. Laporan dari Faisal Aristama. Istana sudah bantah dugaan kuat di belakang Muldoko adalah pemilik modal. Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono beberapa waktu lalu telah mengungkapkan kepada publik bahwa gerakan yang akan melakukan kudeta terhadap Demokrat dan pengambil alihan kepemimpinan partai yang sah. Sejumlah kader Demokrat membocorkan sejumlah nama diduga akan melakukan kudeta. Kemudian beberapa hari sejumlah nama yang disebut tersebut membuktikan sendiri dugaan bahwa akan terjadi pengambil alihan kekuasaan terhadap Demokrat memang benar adanya. Nama-nama yang disebutkan kader Demokrat yang akan melakukan kudeta secara terang-terangan menunjukkan diri sebagai pihak yang berada di belakang KLB Partai Demokrat. Analis politik Iwel Sastra mengatakan menariknya nama Muldoko yang disebut akan menjadi pengganti AHY benar-benar terbukti. KLB Demokrat di Sibolangit Deli Serdang sepakat memilih Muldoko sebagai ketua umum. Kepala KSP itu pun menerimanya. Menurut Iwel Sastra, bagaimanapun kejadian ini tidak bisa dipisahkan dari Pilpres 2024 mendatang. Meskipun tidak bisa mengusung sendiri calon presiden, suara yang dimiliki Demokrat pada pemilu 2019 berpotensi untuk berkoalisi dengan partai lain dalam mengusung calon presiden. Setidaknya suara yang dimiliki Partai Demokrat bisa untuk posisi tawar ketua umumnya pada posisi wakil presiden. Ujar Direktur Mahara Leadership itu kepada kantor berita politik RMUL Jumat 12 Maret. Lanjut Iwel Sastra, istana sudah melakukan bantahan terlibat dalam aksi ini. Tentu muncul pertanyaan, siapakah di balik semua ini? Kalau analis sederhana, biaya yang dibutuhkan sebuah partai politik dalam pemilu tidaklah sedikit, sehingga dugaan bisa saja mengarah kepada mereka yang bisa mendukung biaya politik yang harus dikeluarkan. Biasanya ketika ada yang mau mengeluarkan modal dalam jumlah besar, maka kepentingan yang akan dititipkan juga besar. Siapakah pemilik modal ini? Biasanya lambat laun seiring waktu akan terungkap. Tutup Iwel Sastra. Kemudian laporan dari Angga Ulum Tranggana dari rmul.id. Dedi Kurnia mengatakan oligarki konglomerat faktor Jokowi lamban sikapi manuver Muldoko caplok Demokrat.
Diamnya Presiden Joko Widodo disinyalir karena ada perpaduan oligarki konglomerat yang menjadi backing politik pencaplokan Partai Demokrat oleh Muldoko. Demikian analisa Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO Deddy Kurniasyah kepada kantor berita politik RMOL Jumat 12 Maret. Analisa Deddy, Jokowi sebagai presiden memang terkesan lamban dalam beberapa hal. Ia menengarai banyaknya pihak yang melingkari Jokowi sebab kelambanan dalam mencikapi persoalan. Jokowi dalam beberapa hal memang terkesan lambat. Hal ini dimungkinkan karena banyaknya pihak yang melingkari Jokowi, sehingga untuk mengambil sikap seringkali tidak cekatan. Demikian kata Deddy. Dalam pandangan Deddy, sikap orang nomor satu di Republik ini terkait pencaplokan yang dilakukan Muldoko sangat sederhana, yakni dengan memecat mantan Panglima TNI itu dari kursi Kepala Staf Kepresidenan. Jika tidak, Jokowi bisa meminta Muldoko segera mundur dari jabatannya sebagai bagian dari istana. Ia sudah terlibat dalam perusakan ADART Demokrat, sementara posisinya Kepala KSP. Jokowi seharusnya tidak segan memberhentikan Muldoko, demikian saran Deddy. Perpaduan oligarki konglomerat lebih mungkin karena mereka mengemukakan dalam politik dan sangat dekat dengan kekuasaan, pungkasnya. Yang terakhir, laporan dari Faisal Aristama. Taipan tetap ingin berkuasa, Muldoko hanya alat permainan yang juga senang berjudi politik. Istana yang membantah adalah ngeles politik. Tidak mungkin Kepala KSP Muldoko bermain sembunyi-sembunyi. Dia seorang prajurit yang biasa menjalankan perintah. Demikian disampaikan pengamat politik M. Rizal Fadilah menanggapi KLB ilegal Partai Demokrat yang memilih Muldoko sebagai ketua umum. Bantahan istana muncul setelah konstelasi perbalik. Misi kudeta nyaris gagal. Muldoko bukan hanya berhadapan dengan AHY dan SBY, tetapi juga opini publik yang mengecam, kata Rizal Fadilah Jumat 12 Maret. Diperkuat dengan historis AHY yang pernah membuat surat ke istana mempertanyakan status Muldoko yang tidak mendapat jawaban apa-apa. Hingga kini Muldoko pun belum atau tidak dipecat. Istana sangat tahu langkah Muldoko hanya sebagai inisiator, atau bukan itu persoalan lain, ucap Rizal Fadilah. Orang kuat di belakang Muldoko tentu inner cycle istana, kelompok oligarkis, bermain di ruang intelijen dengan semangat pecah belah dan kuasai. Taipan adalah elemen strategis yang siap all out membiayai. Hanya indikasi kesuksesan terganggu. Rakyat ikut berteriak, maka dana seret keluar. Terbukti peserta KLB menjerit atas ingkar janji pembayaran, terang Rizal Fadilah. Muldoko hanya alat permainan yang juga senang berjudi politik. Tawaran kepada Gatot Nurmantio yang terkuak menunjukkan gerakan kudeta memiliki misi dan perencanaan masif dan struktur. Perubahan kepemimpinan 2024 adalah keniscayaan. Taipan tetap ingin berkuasa. Tukasnya menambahkan.